Pernah nggak sih kamu merasa terjebak dalam argumen yang panas? Semakin kamu jelaskan, semakin dia marah. Semakin kamu bela diri, semakin keras benturannya. Seakan-akan nggak ada jalan keluar. Ternyata, ribuan tahun yang lalu Alkitab sudah punya solusi cerdas untuk memutus lingkaran setan ini. Solusi itu ada di Amsal 15 ayat 1. Di episode #ayat kuat kali ini, kita akan bedah kekuatan jawaban lemah lembut yang bisa meredakan badai emosi. Jangan lupa, tonton sampai habis, karena di akhir ada doa yang bisa kamu ikuti untuk mempraktikannya. Amsal 15 ayat 1 berbunyi, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi yang memicu emosi, baik dalam keluarga, pertemanan, pekerjaan, atau bahkan interaksi dengan orang asing. Ketika menghadapi kata-kata kasar, kritikan pedas, atau sikap hostile, naluri alami kita seringkali adalah membalas dengan cara yang sama. Namun, Amsal ini mengajarkan kebijaksanaan yang melampaui naluri alamiah kita. Kata lemah lembut dalam bahasa aslinya mengandung makna kelembutan yang disertai dengan pengendalian diri dan kesadaran akan tujuan yang lebih besar. Ketika kita memilih menanggapi dengan lembut di tengah konflik, kita sebenarnya mengambil kendali atas situasi, bukan membiarkan emosi orang lain mengendalikan kita. Memutus siklus kekerasan, baik kekerasan kata maupun sikap. Menciptakan ruang untuk rekonsiliasi, karena kemarahan sulit bertahan di hadapan ketenangan. Menghormati martabat kedua belah pihak, termasuk martabat kita sendiri. Yang menarik, ayat ini tidak mengatakan bahwa jawaban lembut selalu mengubah hati orang lain, tetapi bahwa jawaban itu meredakan kegeraman. Fokusnya adalah pada pengaruhnya terhadap situasi, bukan pada hasil akhir. Kita bertanggung jawab atas cara kita merespon, bukan atas bagaimana orang lain menerima respon kita. Dalam hubungan apa saat ini saya cenderung membalas dengan perkataan pedas ketika menghadapi kegeraman? Bagaimana saya bisa mengembangkan kemampuan untuk merespon dengan lembut, terutama ketika merasa diserang atau tidak dihargai? Apakah ada luka atau kepahitan dalam hati saya yang membuat saya sulit merespon dengan lembut? Yesus adalah contoh sempurna dari prinsip ini. Ketika difitnah, dihina, dan disalibkan, ia tidak membalas dengan kutukan atau kemarahan. Bahkan kepada para penyalibnya ia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kelemah lembutannya justru menjadi kekuatan yang mengubah sejarah. Yuk, interaksi di kolom komentar, sharing pengalamanmu. Menurut kamu, lebih sulit mana? Menahan emosi saat diserang atau memilih kata-kata yang lembut saat hati sedang panas? Apakah kamu punya contoh pengalaman di mana kelemah lembutan justru berhasil meredakan konflik? Ceritakan sedikit. Dari 4 poin kekuatan jawaban lemah lembut yang disebutkan, mengendalikan situasi, memutus siklus, dan lainnya, mana yang paling ingin kamu kuasai? Tulis angka 1, 2, 3 atau 4. Komentarmu bisa jadi berkat dan pembelajaran bagi yang lain. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajari kami kebijaksanaan. Saat kami menghadapi kata-kata pedas dan sikap teras, kuatkan kami untuk tidak membalas dengan cara dunia. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu itu, agar buah kelemah lembutan itu nyata dalam lidah dan hati kami. Jadikan kami agen perdamaian dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, Sang Raja yang lemah lembut, kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati kamu, jangan lupa untuk like video ini sebagai dukungan, subscribe channel Masyarakat Kristen untuk mendapatkan #ayat kuat baru setiap minggu, share video ini ke saudara atau teman yang mungkin sedang membutuhkan prinsip ini. Join diskusi di kolom komentar dengan menjawab pertanyaan interaksi tadi. Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di #ayat kuat minggu depan.